الصعيد 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 من صعب الخطيب خطبة المنبر وعلى منبر من يوم العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. استمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an sadatil ashabi rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawm islama wal muslimin wa khutib lana bil khairi wa ansurna wa ya khairin nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa afdalu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahul mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa ashkuruhu ala a'taihi wa fadilatihi la tubra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan mutqanan aqtanihi li yaumil faqati wa innahu la ni'mal muqtana mutadhahiran alaihi al-jinan wal lisanu sirran wa alaniyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa atamar wa waqafa bi arafata wal mahsyar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaballahu anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha wa ati'uh. Faqad qala 'azza min qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita begitu banyak sehingga kita sendiri tidak mampu menghitung nikmat-nikmat itu.
Karenanya dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung, tapi mensyukurinya. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwanya hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, seluruh umat Islam seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Pada hari sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya, antara cintanya kepada keluarga yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad SAW, harus mengambil pelajaran dari beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 pelajaran yang terdapat dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah, nabi-nabinya Allah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Bahja, beliau menjelaskan, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi dan belum disapih. Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada permohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang seraya bertanya, Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Kemudian istri yang sholihah dan beriman itu berkata, kami tidak akan tersia-siakan lagi selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan kau pergi. Kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada siksaan. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikan darinya amal-amalnya. Dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus belajar kepada Siti Hajar, walaupun dia seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja, kisah ini bukan untuk zaman itu saja, akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada zaman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepadanya dalam segala hal. Pelajaran yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah kepada Allah, Siti Hajar menyusui Nabi Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari air yang dibawa habis, air susunya pun kering. Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Sofa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu, ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menengok ke sana kemari mencari sumur, manusia, kafilah atau kabar. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari kecil sampai di bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu, barangkali dari sana dia melihat seorang, tetapi tidak ada seorang pun. Siti Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan naik ke atasnya. Kemudian dia ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara 2 bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air. Dikeluarkan segala tenaganya bolak-balik dari Sofa dan Marwah. Walaupun bolak-balik dari Sofa dan Marwah, beliau belum mendapatkan air, terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rizki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitaman seperti lama terpanggang matahari.
Rasul SAW bertanya, kenapa tanganmu wahai Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul. Itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini memotivasi kita untuk bekerja keras setelah melaksanakan sholat, karena dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Nabi Ibrahim dengan ujian yang besar disebabkan cintanya itu. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 1. Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Nabi Ibrahim. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin. Nabi Ibrahim berpikir, mengapa? Nabi Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Bukan Nabi Ibrahim namanya jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Nabi Ibrahim hanya berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau katakan kepada anak itu saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih. Nabi Ibrahim mengambil jalan yang baik, yaitu berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Walaupun yang dikorbankan adalah diri Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal di kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah, sebagaimana ulama mengistilahkannya an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Akan tetapi pengertian korban bukan sekedar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara filosofis makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, maka pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah Nabi Muhammad misalnya, Nabi Muhammad dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat yang diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pernah ditipuki oleh batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'id, dan leher beliau dicekik dengan usus unta oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Beliau diperlakukan dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar yang panas di tengah sengatan terik matahari. Yasir dibantai, seorang ibu yang bernama Sumayyah ditusuk kemaluan beliau dengan sebatang tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang.
Akibatnya bagaimana lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah SAW saat-saat diboikot oleh kaum musyrikin, hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, daun-daun kering, bahkan kulit-kulit sepatu bekas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salatullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat adalah mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya, dan Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar jika tidak dididik dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai dewasa. Kewajiban ini diberikan di pundak orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Semoga seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah kurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yad wa karrar wa ajada sha'imin al-thawab al-kamil al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yasqulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabil faizina bi syarafi wal aqbar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa ayyuhal mu'minina min ibadihi wa qala 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sahibil wajhil anwar wa radallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi ajmain. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya